Selamat malam Bu, Pak. Selamat. Sesuai janji saya kemarin, saya akan kembali lagi ke rumah Bapak dan Ibu untuk memberikan penanganan untuk Bapak yang sakit rematik, dan juga saya akan memberitahu makanan apa saja yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan untuk Bapak. Nah, di sini saya akan memberikan kompres jahe kepada Bapak. Kenapa harus kompres jahe ya, Sus? Kenapa harus kompres jahe? Karena jahe itu bersifat antiinflamasi atau anti peradangan, yang juga sifatnya itu pedas, pahit, dan aromatik, dimana itu tuh bisa mengurangi rasa nyeri pada sendi Bapak. Nah, tindakannya ini dilakukan selama kurang lebih 20-30 menit. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Sebelumnya saya sudah membawa bahan-bahannya. Saya boleh izin ke dapur untuk merebus air hangat? Iya, mari saya antar, Sus. Nah, ini air hangat jahenya sudah jadi ya Pak, Bu. Ini kira-kira hangat-hangat kuku, bisa dipegang gitu Pak. Nah, kurang lebih hangatnya seperti ini ya Pak, Bu. Kalau misalnya Bapak sama Ibu mau ngompres di rumah, atau mungkin Ibu mau ngompres bapaknya, atau mungkin Bapak mau ngompres sendiri, kurang lebih hangatnya seperti itu ya Pak. Jangan terlalu panas juga, jangan terlalu dingin juga. Terus untuk ukuran air dan jahenya itu disesuaikan aja ya Pak, Bu. Jangan terlalu banyak juga. Nah, sekarang saya akan melakukan tindakannya. Ibu sama Bapak bisa memerhatikan supaya nanti bisa melakukan sendiri di rumah ya Pak, Bu. Nah, ini ditempelin di lutut Bapak ya. Kan tadi kata Bapak sakitnya di lutut ya Pak ya? Ditempelinnya di lutut selama kurang lebih 5-10 menit sambil diulang-ulangin ya Bu. Nanti saya contohin Bu. Nah, sekarang saya akan mengompres telapak kaki dan tumitnya ya Pak. Nih, sama ya Pak, Bu. Ini 5 menit sambil diulang-ulangin seperti ini ya Pak, Bu. Ini dimasukin lagi ke air hangatnya, terus diperes. Nah, ditempelin lagi deh ke lututnya gitu ya. Sama yang di telapak kaki dan yang di tumit juga gitu ya Pak, Bu. Nah, ini didiamkan selama 5-10 menit ya Pak, Bu. Nah, nanti setelah 5-10 menit kalau misalnya gak ada tanda-tanda alergi kayak merah atau gatel, nanti kita akan melanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu pengompresan dengan jahe ya. Kita tunggu dulu sama 5-10 menit. Nah, ini kurang lebih sudah 10 menit. Kita lihat ya Bu, Pak, kalau misalnya nggak ada tanda kemerahan dan Bapak juga nggak ngerasa gatel, berarti ini nggak ada tanda alergi ya. Sekarang kita akan melakukan kompres selanjutnya kalau misalnya nggak ada tanda alergi. Nah, selanjutnya kita tumbuk jahenya ya Pak, Bu, sampai halus. Nah, ini ditumbuk kayak gini ya Pak, Bu, sampai halus. Nah, ini jahenya sudah halus ya Pak, Bu. Sekarang kita kompres di bagian kaki Bapak yang sakit. Nah, ini langsung kita taruh aja ya Pak, Bu, di bagian yang sakit. Maaf ya Dan. Iya. Nah, ini langsung kita taruh di bagian kaki yang sakit ya, di telapak kaki sama di tumit. Ya jatuh. Ya jatuh. Udah gitu ya Pak. Nah, gini ya Pak, Bu. Ibunya liatin Bu. Nah, seperti ini ya Pak, Bu. Kita tunggu sampai kurang lebih 20 menit ya Pak, Bu. Nah, di sini sambil menunggu kompresnya ini, saya akan memberitahu Bapak dan Ibu makanan apa saja yang boleh dimakan oleh Bapak yang menderita rematik dan yang tidak boleh dimakan. Makanan yang pertama yang boleh dimakan oleh Bapak ada ikan salmon ya, seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini ya Bu, Pak. Terus yang kedua ada ikan tuna, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa ikan yang harus dimakan? Karena ikan ini dapat membantu meredakan nyeri lutut Bapak. Nah, yang kedua di sini ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa buah-buahan dan sayur-sayuran? Karena buah dan sayur itu mengandung antioksidan atau sistem kekebalan tubuh itu kayak imunnya ya. Jadi imun kita itu kuat karena makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus juga bisa menjaga kesehatan sendi pada pengidap rematik. Di sini saya akan memberitahu buah-buahan dan sayur-sayurannya. Ini ada nanas yang pertama,
ini apa Bu nanas. Lalu yang kedua ada jeruk, terus ada semangka, ini ada buah semangka. Ada apel, terus ada kentang, tomat, terong, dan brokoli. Nah, itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang bisa dimakan oleh Bapak. Nah, setelah ini saya akan memberitahu makanan apa saja yang tidak boleh dimakan oleh Bapak. Di sini yang pertama ada jeroan atau kayak ati ampela, usus gitu-gitu ya. Bapaknya itu nggak boleh makan itu. Terus juga ada di sini santan. Santan ya, nggak boleh. Makanan-makanan yang mengandung santan itu nggak boleh. Dan ada bayam. Nah, ini ada kembang kol. Dan yang terakhir ada kangkung. Ya, ada kangkung. Kenapa makanan-makanan itu tidak boleh dimakan oleh Bapak yang menderita penyakit rematik? Karena makanan-makanan tadi itu mengandung purin. Purin itu zat ya Bu, Pak. Dimana purin itu kalau misalnya kita konsumsi untuk Bapak yang menderita rematik, itu bisa menyebabkan tingginya asam urat atau penumpukan asam urat di bagian-bagian tubuh Bapak yang menderita rematik. Kayak gini nih Bu contohnya nih. Jadi asam uratnya itu bakalan mengkristal gitu loh. Nah, jadi kayak bakal ada penumpukan gitu di bagian tubuhnya. Jadi membuat si bagian tubuhnya itu menjadi nyeri sendi atau sakit gitu, bisa pembengkakan, bisa kemerahan juga. Mungkin itu saja makanan-makanan yang bisa saya beritahu pada ibu sama bapak yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Selain itu juga bapak harus dibantu dengan olahraga. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama-lama, ya paling 10-20 menit gitu lah. Dari kecil jogging depan rumah, jangan angkat-angkat yang berat-berat gitu. Terus minum air putih 8 gelas per hari gitu. Sudah kurang lebih 20 menit ya Pak Bu. Sekarang kita akan bersihkan kompresnya ini menggunakan kain atau menggunakan tisu. Di sini saya akan membersihkan menggunakan tisu. Langsung dibersihin aja ya Pak Bu, gini. Nah, yang di telapak kaki juga ya Bu. Maaf ya Pak. Nah, gimana rasanya Pak setelah saya kompres menggunakan jahe? Udah mendingan, udah nggak nyeri. Nah, kalau emang udah mendingan, udah tidak nyeri lagi, nanti anjuran-anjuran yang sudah saya berikan, dan juga mungkin Bapak bisa berolahraga jogging kecil di depan rumah. Jangan lama-lama Pak, jauh-jauh, 10 menit aja, 20 menit gitu. Jangan ngangkat yang berat-berat. Terus minumnya juga minum air putih yang banyak ya. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya berikan kepada Ibu dan Bapak untuk hari ini. Untuk selanjutnya mungkin Bapak bisa konsultasi kembali ke dokter. Terima kasih.